pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 3 tentang pewarisan sifat, pemulihan, dan kelangsungan makhluk hidup. Pada pokok pembahasan prinsip dasar genetika. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang prinsip dasar genetika. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang prinsip dasar genetika. A. Prinsip dasar genetika. Nah, di dalam setiap sel terdapat faktor pembawaan sifat, ya, keturunan atau materi genetis. Misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansinya genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Ya. Nah, orang tua atau induk akan mewariskan sifat-sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Misalkan ciri-ciri tingkah laku, penampilan, dan bentuk wajah, ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua atau induk, ya. Nah, yang pertama gen. Nah, gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu di mana menentukan sifat individu. Jadi, gen ini mempunyai peranan penting dalam pengaturan pertumbuhan sifat-sifat keturunan. Misalnya, pertumbuhan bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan lain sebagainya. Seorang ilmuwan, ya, Morgan, ahli genetika dari Amerika, beliau menemukan bahwa faktor-faktor keturunan yang dinamakan gen tersimpan di dalam lokus yang khas di dalam kromosom. Nah, gen-gen terletak pada kromosom secara teratur dalam satu deretan secara linear dan lurus beraturan. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini secara simbolik pada kromosom ya. Letak kromosom, sini letak gen ya. Nah, ini ada inti sel ya, inti selnya di sini. Nah, terus di sini ada kromosom, kromosomnya di sini ya. Terus ini adalah sel ya. Ini ada nukleusnya ya, ada di sini. Terus di sini adalah histon. Nah, ini adalah DNA ya, DNA daripada gen tersebut. Kita lanjut. Nah, sebagai contoh pada tanaman ercis ya, tanaman ercis dapat dinyatakan, nah, T besar itu sama dengan simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi. Nah, sedangkan T kecil simbol untuk gen yang menentukan batang yang rendah. Jadi, karena tanaman ercis individu yang diploid, maka simbol tanaman itu ditulis dengan huruf double ya. Misalkan TT. Nah, simbol untuk tanaman berbatang tinggi. TT kecil, nah, simbol untuk tanaman berbatang rendah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah sifat ya, yang dibandingkan oleh Mendel ya. Nah, ini pada tumbuhan ercis, kacang ercis ya. Nah, ini ya. Di sini ada bentuk biji, ada warna biji, warna kulit biji, ini warna polong, bentuk polong ya, tinggi tanaman, posisi bunga ya. Di sini ada bagian-bagiannya. Kita lanjut. Kedua adalah kromosom. Nah, kromosom terdapat di dalam nukleus ya, yang mempunyai susunan halus berbentuk batang panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Nah, ini ya, ini adalah tumbuhan ercis atau kacang ercis ya. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah self pollination, yang kedua ini adalah fertilization, yang ketiga adalah germination ya. Kita lanjut.
Definisi kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya, ya. Nah, A. Jumlah dan tipe kromosom. Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu, ya. Ada yang banyak, ada pula yang hanya sedikit. Nah, misalkan manusia mempunyai 46 kromosom dalam setiap inti selnya, ya, terdiri dari 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Nah, manusia memulai hidupnya dari sebuah sel, yaitu sel telur yang dibuahi sel sperma. Kemudian sel telur dan sel sperma masing-masing mempunyai 23 kromosom, ya. Sel telur yang telah dibuahi sel sperma akan menjadi sigot. Nah, sigot yang terbentuk mempunyai 46 kromosom, ya, atau 2N. Nah, untuk mengetahui jumlah kromosom yang dimiliki oleh berbagai jenis makhluk hidup, nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini ya. Ini ada jenis makhluk hidup, ada jumlahnya, ya. Di sini nyamuk, jumlahnya 6, lalat buah 12, lalat rumah 56, ulat sutra 36, bintang laut 94, dan sebagainya. Kita langsung lanjut ya. B. Struktur kromosom. Nah, secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan, ya. Jadi sentromer atau kinetokor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spidol yang berperan menggerakkan kromosom sebagai proses pembelahan sel. Nah, jadi bagian ini berbentuk bulat dan tidak mengandung gen. Nah, sentromer disebut juga pusat kromosom, ya, berdasarkan letak sentromernya. Kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentrik jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. Kedua, submetasentrik jika sentromer terletak agak ke tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Ketiga, akrosentrik jika sentromer terletak di dekat ujung. Keempat, telesentrik jika sentrometer terletak di ujung lengan kromosom. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini ya ada bagian-bagiannya ya. Di sini ada metasentrik, terus subemetasentrik, terus di sini ada akrosentrik. Ya, kita lanjut. Nah, lengan atau badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kromonema atau pita bentuk spiral di dalam kromosom dan gen. Ya, jadi selubung pembungkus kromonema disebut matriks. Ya, jadi gen merupakan substansi atau bahan dasar kimia di dalam kromosom yang mengandung informasi genetik atau pembawa sifatnya ya. Nah, jadi kromosom dibentuk oleh protein dan asam-asam nukleat. Bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan lainnya disebut telomer. Ya. Ingat, bagian ujung kromosom yang menghalangi persambungannya kromosom yang satu dengan lainnya disebut telomer. Nah, ini ya, perhatikan di sini ada gambarnya ya. Ini adalah kromosom ya, ini kromatid ya, ini nukleus ya. Nah, ini sel. Nah, ini telomer. Ini ya, telomer. Ini sentromer. Ini kromonema. Ya. Kita lanjut. Baik, sekian penjelasan dari Pak Anton pada mata pelajaran IPA bab 3 tentang prinsip dasar genetika. Kiranya anak didik kami kelas 8 dapat meringkas mandiri yang inti-intinya saja. Ayo terus semangat.